Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Pada video sebelumnya sudah saya singgung bahwa ketakwaan seseorang, takwaan kita itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, dan yang tahu persis hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi dalam beberapa ayat Allah menjelaskan sebagian karakter atau sifat orang yang bertakwa, sehingga dapat menjadi acuan bagi kita, acuan bagi kita orang Islam untuk berupaya atau dalam berupaya menggapai derajat takwa tersebut. Dalam surat Al-Baqarah, atau di awal surat Al-Baqarah, disebutkan beberapa karakter orang yang bertakwa yang lebih cenderung kepada hablum minallah. Jadi orang yang bertakwa memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surat Ali Imran ayat 133 dan 134 itu lebih ke hablum minan nas. Jadi orang yang bertakwa juga memiliki beberapa karakter yang berkaitan dengan hablum minan nas atau hubungan dengan sesama manusia, dengan orang yang berada di lingkungan sekitarnya, dengan orang yang ada di lingkungan masyarakatnya, dengan orang yang ada di lingkungan kerjanya, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari kedua ayat ini, itu beberapa ayat ini, yang di awal surat Al-Baqarah dan di surat Ali Imran, bisa kita simpulkan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki karakter yang baik, baik dalam hubungannya dengan hablum minallah ataupun hablum minan nas. Jadi tidak hanya cukup salah satunya saja. Ini mohon maaf, mungkin masih banyak juga sebagian kita yang terkesan hanya hablum minallah saja yang bagus, sementara hablum minan nas sama sekali tidak diupayakan untuk diperbaiki. Terlihat seperti ahli ibadah, tapi dengan tetangganya, dengan semua orang, kurang menghargai. Termasuk karakter-karakter yang nanti disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134 kurang diperbaiki. Apa itu? Dalam surat Ali Imran ayat 133, 134 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di 133. Kemudian 134, alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u, wasari'u itu bersegeralah, atau kalau di dalam tafsir Al-Baghawi itu disebutkan ay wabadiru wasabiku, berlomba-lombalah dan bercepat-cepatlah ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kalian.
Ay ilal a'malil lati tujibul maghfirah, atau bersegeralah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin, dan surga. Nah, ini digandengkan antara ampunan Allah dengan surga. Ya. Kenapa? Karena dua hal ini sejatinya berkaitan. Ampunan Allah merupakan salah satu yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Arduha ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang begitu luasnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. U'iddat lil muttaqin. Ini disebutkan kata al-muttaqin, yaitu surga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Di ayat 134 Allah jelaskan, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya fisal, baik dalam kondisi senang, ya, lagi banyak rezeki, wad dharra, ataupun dalam kondisi sempit, ya, dalam kondisi susah. Kenapa? Karena sudah terbentuk jiwanya, jiwa dermawannya, jiwa suka membantu orang lainnya sudah terbentuk, sehingga dalam kondisi sulit sekalipun masih mau membantu orang lain. Ini orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mau membantu orang lain, menafkahkan sebagian hartanya fi hali yusrihim wa usrihim, dalam kondisi kemudahan, ya, dari sisi finansial, mendapatkan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, au fi hali usrihim, atau dalam kondisi sedang mengalami kesulitan, kesempitan, ya, lagi susah gampangnya. In aisaru aksaru minan nafaqah, kalau lagi gampang, lagi mendapatkan kemudahan, ya, dia akan memperbanyak berinfak, akan memperbanyak mendermakan sebagian hartanya, memperbanyak sedekah. Wa in a'saru, ya, sebaliknya kalau lagi sulit pun, lam yahtaku minal ma'rufi syai'an walau qul, maka dia tidak akan menganggap sepele, meremehkan satu kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, walaupun sedikit, dia tetap membantu orang lain, tetap berinfak, walaupun mungkin maaf hanya 1.000 atau 10.000 rupiah, tapi dengan keikhlasan, dengan jiwa dermawan dia tetap berinfak. Bahkan andai kata tidak ada sama sekali, maka dia terapkan konsep Al-Quran yang mengatakan bahwa qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik, mohon maaf, saya lagi nggak punya, mohon maaf, mungkin lain kali datang, itu lebih baik daripada sedekah tapi diikuti dengan yatba'uha adha, dengan perkataan yang tidak baik, dengan perkataan yang menyinggung orang yang diberi. Nah, inilah karakter orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 134, yaitu suka menafkahkan sebagian hartanya dalam kondisi apapun. Jadi dia memiliki kepedulian terhadap orang lain. Bahkan mungkin bisa diterapkan dalam konteks sekarang, yaitu memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan dirinya sendiri. Ya, kalaupun tidak bisa membantu orang lain, ya, dengan jabatan yang dia miliki, dengan pekerjaan, ya, yang berkaitan dengan orang lain, orang banyak, dia memperhatikan kepentingan orang lain. Ini yang pertama, saudara-saudara sekalian.
Kemudian yang kedua, karakternya. Sifat orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh. Ya, al kadhim dari kata kadhama. Ya, yakrimu. Ya, yang artinya itu menahan. Atau kalau bahasa Arabnya al kafina an imdaihi mal qudrati alaih. Jadi menahan amarah, ya, emosi, atau menahan untuk melampiaskan an-imdoi, melampiaskan emosi mal qudrati, walaupun sejatinya dia bisa, tapi dia memilih untuk menahan dan tidak meluapkan emosinya. Dan ini mungkin satu hal yang perlu latihan, saudara-saudara sekalian. Ketika kita terbiasa, ya, berupaya, ya, semaksimal mungkin untuk mengendalikan emosi kita, insya Allah pelan-pelan. Ketika ada hal-hal yang tidak disukai, dia lebih memilih untuk diam. Ketika ada hal yang tidak disukai, dia memilih untuk tidak meluapkan emosinya. Dan ini terbangun, ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, salah satunya dari ibadah puasa, kemudian juga dari ibadah haji ataupun umrah, dengan latihan mengendalikan emosi yang Allah ajarkan kepada kita, yang Allah ajarkan kepada umat Islam melalui perangkat-perangkat ibadah. Wal afina anin nas. Arti yang ketiga adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam berinteraksi, bermuamalah dengan sesama orang. Mungkin terkadang terjadi ada hal-hal yang tidak disukainya, sikap atau perilaku orang lain, atau bahkan yang mendolimi dirinya, tapi dia mudah sekali untuk memaafkan kesalahan orang lain, walaupun terkadang tanpa diminta, sehingga tidak muncul rasa dendam, apalagi untuk membalas perlakuan orang tersebut. Nah, ini saudara-saudara sekalian, karakter orang yang bertakwa tidak hanya berkaitan dengan hablum minallah saja, tetapi juga hablum minannas. Semakin baik kita dalam kedua hal tersebut, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, semakin baik kita membangun hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia, dengan orang-orang terdekat kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, dengan orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin dengan orang-orang yang tidak kita kenal, dengan mungkin hal yang terkesan sepele, tapi ternyata itu nilainya luar biasa, ya. Dengan senyuman misalnya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, kata Rasulullah, senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah sedekah. Maka kalau kita semakin baik dalam dua hal ini, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih bertakwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan, ya, juga menjadi orang yang paling mulia, karena ukuran kemuliaan seseorang di mata Allah adalah ketakwaan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bukan yang lain, bukan status sosial, bukan kekayaan, bukan pangkat, jabatan, ataupun yang lainnya, saudara-saudara sekalian. Demikian, hadana wa iyyakum ajmain ila shiratal mustaqim. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.